Halo semuanya, selamat malam dan balik lagi ya. Hari ini ya aku mau apa ya? Mau kasih lihat ke kalian ya tutorial garap Monad karena jujur ini lagi rame pakai banget ya Monad ya. Dan banyak juga yang ngeluh bang, vouchernya susah banget bang gitu. Ya jujur memang vouchernya agak sedikit sulit guys. Ya bagi yang ngerti ya cara dapetin vouchernya ya mungkin bisa, tapi ada dua cara dapetin vouchernya ya. Nah jadi di sini aku udah buatin rangkumannya ya, dari awal apa itu monat sampai kriteria eligible-nya apa ya. Tapi ini video ini akan sangat-sangat panjang, jadi nanti aku buat part per menitnya. Jadi kalian kalau misalnya kalian udah paham ya apa itu monat, testnet, voucher dan sampai tiga ini ya, nah kalian boleh skip ya, nanti kalian lanjut nonton yang poin 4 sampai 6 kayak gitu ya. Nah, jadi kita bagi menjadi dua part. Yang ini udah pasti untuk orang yang belum pernah garap testnet sama sekali atau garap airdrop sama sekali, yang mungkin belum ngerti apa itu testnet, apa itu voucher dan segala macam. Dan ini untuk yang udah ngerti tapi bingung gitu. Bingung apa yang harus dikerjain di Monad ini kayak gitu. Nah, jadi guys, ini benar-benar nggak boleh di skip sih ya. Jadi Monad itu adalah protocol delivers full EVM compatible with breakthrough performance through decentralization, produce great security and experiment. Jadi intinya Monad ini adalah layer 1 yang benar-benar bisa katanya 10.000 transaksi per detiknya dan hampir nol zero gas fee ya, near zero gas fee atau hampir nol. Jadi nanti mungkin 0,0000000 dolar gitu ya mungkin ya. Dan ini sebenarnya ini 100% EVM compatible, yang artinya ini gampang guys. Kenapa? Karena ya yang EVM udah banyak gitu. Jadi kita tuh tinggal ngelanjut aja. Ini nggak sesulit kayak kita ngegarap kayak Fana atau mungkin Sui, karena ekosistemnya itu beda. Kalau EVM itu jujur 100% itu gampang banget gitu ya. Nah, kemudian di sini ada 10.000 ya transaksi per detik dan 0,5 second blocks time. Jadi 0,5 detik itu dia akan menjadi apa sih namanya? Menjadi transaksi gitu, block timesnya. Kemudian ini first single slot finality. Jadi ketika kalian transaksi, tek langsung satu aja yang diproses, langsung ya punya kalian aja. Kalau punya orang lain kan dikumpulin dulu transaksinya jadi satu baru diproses di detik kesekian. Kalau ini ya begitu kalian apa namanya? Kalian melakukan transaksi ya langsung diproses juga. Nah, ini keunggulannya. Karena aku nggak terlalu hafal juga ya koin-koin apa aja dan modelnya seperti apa aja, konsensus yang dipakai di blockchain. Nah, tapi intinya ya Monad ini adalah layer 1 yang revolusioner gitu. Kenapa? Karena extreme scalability, cepat, kemudian scalable decentralization dan juga murah. Oh ya, untuk Monad ini ya dia adalah katanya sih adalah the fastest EVM compatible layer 1 blockchain, atau EVM layer 1 tercepat katanya ya, katanya. Nah, ini kalian bisa lihat juga. Dan Monad ini jujur udah FOMO banget. Bahkan dari dia sebelum mainnet itu komunitasnya udah gede banget dan viral juga di X. Nah, untuk fundraisingnya ini lumayan banyak banget. Bukan lumayan, banyak banget. Untuk sekelas airdrop itu ada 225 juta. Ini udah gila nih. Ini udah, kalau koin lain itu kan kayak under 10, kemudian belasan. Belasan tuh udah hebat sih. Biasanya sih under 10 ya, kayak 3, 5, 7 udah banyak gitu. Ini 225 juta dolar, geng. Gila banget pokoknya. Oh iya, di sini aku udah share untuk ininya apa namanya? Untuk apa-apa aja yang dikerjain di Monad. Nah, nanti aku jelasin. Nah, kalian follow dulu channel ini ya, linknya di kolom description juga. Nanti aku kasih nanti kalian cek aja di sini dan udah aku pin kok. Nah, oke. Nah, kita langsung bahas lagi dari yang pertama ya, apa itu Monad. Udah ya. Jadi Monad adalah layer 1 yang katanya layer 1 tercepat. Kemudian apa itu testnet? Nah, ini testnet. Ya, jadi kayak gini guys. Jadi di kripto itu ada dua. Yang pertama adalah testnet, yang kedua adalah mainnet gitu. Nah, testnet itu apa? Ya, kita pakai bahasa Google aja deh. Jadi testnet itu adalah jaringan uji coba yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji perangkat lunak blockchain. Testnet merupakan replika dari blockchain asli, tetapi transaksi yang dilakukan di testnet tidak melibatkan uang sungguhan. Sebagai contohnya kayak gini, ya. Ini aku analogiin aja ya. Jadi ya apa namanya? Misalnya nih ada orang bangun jembatan, ya kan? Nah, jembatannya ini udah kelar.
tapi belum bisa dilewatin orang-orang umum, publik tuh belum bisa lewat gitu. Dilakukanlah uji coba oleh siapa? Ya oleh sipilnya, mungkin ya orang-orang yang ngerjain projectnya gitu, misalnya PU-nya gitu. Mereka uji coba pakai mobil atau motor misalnya. Motor sama mobilnya kan asli ya, jembatannya juga jembatan asli ya benar. Tapi itu masih dilakukan tahap uji coba sebelum dia bisa digunakan oleh publik. Itulah dia testnet. Jadi testnet itu uji coba sebelum mainnet itu rilis. Nah kalau mainnet kan nanti kan transaksi kalian kan udah bisa live, yang artinya tuh udah tercatat, udah online. Kalau testnet ini tercatat juga, tapi dia di dalam jaringan yang kita bilang offline gak offline, tapi online juga. Gimana ya bilang ya? Ya jadi intinya ini testnet ini uji coba. Jadi aplikasi yang mau bangun di atas jaringan blockchain tersebut, ya jadi intinya blockchainnya nih udah ada, tapi belum bisa dipakai secara publik. Kayak gitu. Bisa dipakai untuk kirim, untuk transaksi itu bisa, tapi pakainya uang mainan gitu. Itulah yang namanya adalah, balik lagi ke sini, voucher. Nah, ini dia voucher. Apa itu voucher dan cara nih harus ditambahin. Dan cara mendapatkan voucher. Nah, jujur biasanya yang paling sering untuk voucher itu kan Ethereum ya. Itu Sepolia lah, kalian mungkin sering dengar lah ya. Nah jadi untuk testnet ini dia perlu voucher, dan setiap vouchernya tuh beda-beda guys, tergantung daripada blockchainnya. Kayak Chipper itu vouchernya langsung dari Chippernya itu sendiri, token DAAI namanya. Kalau di Monad ini token MON atau Monad juga, tapi versi testnetnya kayak gitu. Nah jadi ya testnet ini tentu aja untuk menguji aplikasi decentral atau dApps-nya dan menguji smart contract-nya apakah ada error, ada masalah, apakah transaksinya bisa lancar sebelum dia rilis di publik. Oke, untuk testnetnya ini ada dua macam guys. Yang pertama, untuk apa namanya? Untuk voucher ini adalah uang mainan gitu. Jadi uang mainan yang cuman bisa dipakai untuk testnet. Jadi nggak bisa dijual ya, nggak bisa dijual, nggak bisa di swap atau apapun itu. Cuman untuk garap testnet. Jadi ibaratnya gini, ya kalian misalnya melakukan transaksi ya, pakai gas fee misalnya di BNB. Ya BNB-nya ini yang dijadikan alat untuk testnetnya, biar apa? Biar bisa melakukan transaksi pakai uang vouchernya itu tadi. Paham nggak? Atau gini deh biar gampang ya. Jadi misalnya kalian di testnet itu perlu namanya voucher. Ya vouchernya misalnya kita sebut BNB. Ya untuk apa? Untuk transaksi, untuk swap, untuk minting dan lain sebagainya. Ini untuk di testnet ya. Tapi kalau di asli ya BNB juga namanya, tapi BNB-nya udah mainnet, BNB mainnet. Ya sama fungsinya untuk transaksi, untuk swap, untuk minting dan lain sebagainya. Ya bedanya itu cuman kalau voucher untuk testnet udah itu doang, nggak ada yang lain kayak gitu. Oke. Nah udah kelar dan cara mendapatkan voucher. Nah cara mendapatkan vouchernya itu ada dua, tapi yang paling mudah itu kan yang ini ya. Nah jadi jujur di sini aku garapnya itu pakai apa namanya Bitget Wallet, tapi di sini dia bilang go to your preference wallet and enable Monad testnet gitu. Kalau di Bitget Wallet itu udah ada langsung dia udah ada langsung. Nah ini HH ini kan official sponsornya katanya ya. Nah ini bisa juga. Nah ini semua wallet tuh bisa kayak Uniswap ya. Kemudian lagi ya aku kurang tahu sih, tapi ya semua wallet tuh bisa. Yang penting kalian add RPC-nya, OKX Wallet, kemudian MetaMask ya, Trust Wallet itu bisa semua guys. Cuman di sini aku pakai Bitget Wallet kenapa? Biar lebih simple aja, dan aku memang transaksinya di situ gitu. Ya siapa tahu nanti kan biasa kan ada airdrop lagi ya, ada bansos ketika kalian rajin transaksi ya. Nah, caranya langsung kalian ke sini testnetmonad.xyz, kemudian kalian klik di sini ya. Kemudian kalian tekan continue. Nah ini ada test play and build on Monad testnet. Jadi intinya ya, kita balik lagi permasalahannya ya, apa tax Monad ya, karena kita bingung nih testnetnya ngapain. Intinya adalah ini, test play and build on Monad testnet. Jadi intinya kayak gini, mereka udah punya aplikasi, kitalah sebagai orang yang disuruh untuk mencoba aplikasi tersebut. Kayak gitu. Sebagai contoh nih ya, ada orang buka rumah makan, ya kan. Nah, rumah makannya nih udah hampir mau publik, tapi dia nih masih mau tes. Gimana ya caranya ya? Apakah ini bisa ya? Rame gitu ya? Apa udah enak gitu? Dipanggil lah influencer atau review makanan misalnya, orang kuliner disuruh tes.
Ya, sebagai imbalan dikasih apa? Makan gratis, dikasih fee gitu. Ya, jadi kita ini sebagai orang reviewer ekosistem mereka. Kayak gitu. Itu tugas kita sebagai orang yang garap testnet. That's why banyak banget aplikasi yang mau kita coba, tapi memang nggak harus semua kalian apa sih namanya? Nggak harus semua kalian ini ya kalian kerjain, tapi aku sih ya kurang lebih yang rame-rame aja deh, karena biasanya di situ ada airdrop tambahan. Biasanya tuh kayak gitu. Kita dapat monatnya plus kita dapat airdrop dari project ini. Saya ada Natfam. Natfun ini ya pump fund versi monat gitu ya. Kita bisa dapat tokennya, mungkin ada Natfun tokennya gitu ya. Nah, kemudian di sini caranya gampang banget, tinggal connect wallet. Ya di sini aku pakai apa namanya? Pakai kok nggak ada sih? Connect wallet bentar ya. All wallet enggak, kita pakai connect wallet ya. Di sini aku pakai Bitget wallet ya. Langsung aja aku scan bentar guys, kita scan dulu ya. Nah, ini nanti akan terhubung. Oke, walletnya akan connect dan ini harus pakai HP. Oke, dan di sini udah ke-detect ya. Nah, ini wallet aku ya, dan di sini aku punya sekitar 13,8 monat. Banyak yang bilang ini banyak banget, tadi malam aku dapat 15. Aku kaget kok bisa dapat banyak gitu ya. Karena jujur ini dapat satu aja itu sulitnya minta ampun guys ya. Apalagi kayaknya ini karena walletnya sering transaksi deh, ya kan? Nah, itu dia pentingnya kita transaksi di DEX itu gampang dipermudahkan garap airdrop. Oke, udah kelar ya. Nah, things to do-nya ini build ini kita nggak usah. Kenapa? Ya karena ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang basicnya IT. Ini ke arah developer yang mau bikin decentral apps, mau bikin macam-macam gitu. Kalau tugas kita cuma di play ini ya, get testnet token, make your first trade, build your fantasy top deck, dan exploring the monad ecosystem ya. Nah, jadi kita harus add monad testnet dulu. Kalau misalnya di MetaMask ya, itu harus add manual. Ya, ada caranya. Ini caranya add manually network. Kalian klik di sini nanti kalau misalnya kalian pakai Phantom atau kalian pakai MetaMask. Tapi kalau misalnya kalian pakai Bitget Wallet, kalian ketik aja di jaringan itu monad testnet, itu udah langsung ada dan RPC-nya sesuai. Nah, jadi terus di sini ada enter wallet. Nah, ini cara yang pertama untuk mendapatkan voucher tadi. Voucher tadi yang mana? Voucher tadi yang ini ya. Nah, ini uang voucher namanya. Yang mana ini digunakan untuk gas fee dan digunakan untuk transaksi. Misalnya kalian mau nge-swap, kalian mau send, kirim gitu. Ini uang testnet bisa dikirim nggak? Bisa. Ya, tapi aku nggak bakal mau ngirimnya. Kenapa? Karena ini langka banget guys. Ini jujur langka banget. Cuman ada 2 cara mendapatinnya. Oke, nah caranya langsung aja kalian masukin wallet address kalian di sini, dan ini kalian request itu setiap 12 jam. Jadi sebelum 12 jam itu kalian nggak bisa request gitu. Ya, jadi harus 12 jam dan akan masuk ke wallet kalian. Langsung aja klik di sini get testnet mon. Kemudian di sini juga ada testnet token are for development purposes only. They are not have real value. Udah dijelaskan ya. Testnet token atau voucher itu cuma untuk development purposes only. Dia tidak punya nilai value yang asli gitu. Jadi community member get more testnet token. Nah, ini cara kedua. Cara pertama tadi kalian request langsung masukin wallet di sini dan get testnet token. Cara kedua adalah kalian lewat Discord-nya. Nah, cara untuk yang ke Discord-nya ini guys. Ini caranya langsung kalian buka Discord, kalian join juga di monatnya ini ya. Bentar, mana sih? Nah, ini linknya nanti aku kasih di description ya. Nah, jadi nanti kalian dapat linknya kayak gini. Apa sih, sorry, di channel apa sih, channel Discordnya. Dan di sini ada welcome, ada rules dan segala macem gitu ya. Nah, kalian pilih ke voucher testnet. Jadi nanti caranya ya, ini kan udah pada banyak semua ya. Nah, di sini langsung aja ini semua orang yang request request voucher ini caranya harus kayak gini guys. Kalian harus tekan tanda seru, kalian tekan voucher dan kalian masukin alamat wallet kalian. Harus kayak gitu ya. Kalau nggak kayak gitu itu nggak bakal diproses. Apalagi yang kayak gini ini nggak bakal diproses. Nah, ini kalau bila perlu juga kalian mau kasih wallet ya dipersilahkan juga. Nah, ini kayaknya rata-rata garapnya pakai HH wallet semua. Tapi jujur di sini aku pakai Bitget wallet dan dapatnya lumayan ya, karena walletnya sering transaksi dan walletnya EVM kayak gitu ya. Jadi intinya langsung ke Nomas wallet ini, kalian klik di sini voucher testnet kayak gitu ya. Nah, jadi masukin aja. Nah, ini ada voucher testnet 2, ini aku nggak tahu ini apa, tapi kayaknya sama deh. Nah, ini juga ada namanya bug report, yang mana kalau misalnya
ada masalah, kalian bisa ngelaporkan bug di sini dan biasanya itu bisa dapat hadiah. Kenapa? Karena ini misalnya ada permasalahan, kalian kasih saran, disuruh mereka benerin, ini kalian bakal dapat hadiah kalau di bug reportnya ini. Oke, udah kelar ya. Jadi udah 1, 2, 3, ini udah kelar semua ya. Udah tahu semua cara apa itu voucher dan cara mendapatkan voucher. Next ada di sini 4. Apa tax monad? Nah, tax monad itu gampang semua guys. Nah, jadi tinggal kalian pergi ke semua websitenya ini. Ini aku udah buat coba tadi. Nah, kita coba ya. Ini adalah Natfun ya. Nah, aduh, ini error nih. Aduh, nggak bisa dibuka guys. Tadi pagi bisa. Tadi pagi aku udah sempat connect. Nah, caranya langsung connect aja ya. Nah, ini aku coba scan. Nah, jadi ini adalah PAMFun versi Monad gitu. Jadi kita bisa buat token-token scam dan bisa langsung naik gitu. Ya, nah ini aku coba Monad. Oke, udah terkonek. Oke, ini udah wallet aku ya. Dan kita lihat view profile ya. Nah, total PNL kita kok ada 1 Monad di sini ya. Nah, ini ada token aku yang aku buat tadi guys ya. Kita lihat. Bentar. Ini ngelihatnya gimana ya? Oke, ini ada plus 1 monad. Jadi aku tadi ada memang masukin monad di sini dan ini juga bisa kalian share nanti. Ya, ini untuk inilah best trade-nya untuk ini ya lah, untuk coba-coba lah. Dan di sini nggak ada apa namanya? nggak ada yang lain-lain ya. Ini cuman tokennya ini doang. Nah, tokennya ini gimana liatnya nih? Ini apa nih? Nah, ini dia. Nah, ini token aku guys ya. Nggak ada yang beli juga, nggak ada yang apa juga. Nah, ini dia tokennya. Kalau kalian mau beli silahkan ya. Kalian mau beli silahkan. Ini smart contractnya ya. Kalian mau beli atau kalian mau sell. Misalnya kalian mau sell max misalnya, place order ya. Udah. Ini harusnya ngerak sih. Oh, confirm on your wallet ya. Kita lihat nih. Ini pasti ngerak nih. Tokennya pasti ngerak nih. Oke. Kita lihat apakah ngerak dia. Kok nggak gerak ya? Soalnya aku jual di sini. Bentar kita coba refresh dulu ya. Ini kan masih ada tokennya nih. Waduh, pantas guys. Memang kadang suka error guys. Nah, ini error. Oke, ini error. Nah, masih bisa lagi nih. Nah, ini dia ya. Kita coba mau jual ya. Kita tekan sell, kita max, place order, confirm. Aku coba dulu confirm di walletnya. Oke, bentar 1 kali konfirmasi lagi. Oke, nah selnya udah sukses gitu. Kita lihat monad kita bertambah ya, tadi 13 sekarang jadi 14. Tapi kok ini nggak turun ya chartnya? Bingung juga saya. Iya, tutorial ngerak token sendiri gitu. Aduh, lucu juga. Ya, tapi di sini tugasnya apa? Tugasnya ya bebas guys. Kalian mau beli, kalian mau jual, kalian mau bikin token itu bebas aja ya. Jadi intinya kalian ke Natfun, kalian create coin dan bikin ya. Nah, itu tugas yang pertama ya. Kemudian ini ada lagi nih ya. Opals ini buat NFT. Nah, kalau kalian mau yang nge-swap misalnya apa namanya? Kesini nih, ini testnetnya nih Rubik Exchange nih akan menjadi dexnya si Monad katanya ya, Rubik ini. Nah, jadi misalnya kalian pilih Monad, ini connect dulu ya. Bentar, kita harus connect dulu guys. Ya, kalau nggak connect kita nggak bisa nih. Oke, kita connect lagi seperti biasa ya. Memang kita harus cobain satu-satu semua di ekosistemnya. Nah kita tinggal pilih Monad ya, Monad. Nah ini ada Monad, tapi ini testnet ya. Bentar, ini kok Ethereum sih. Select token. Aduh, ini pakai apa ya? Pakai Tether USD misalnya. Ya kita masukin misalnya 0,1 deh. Nah, ini akan dicariin ada di Uzumi ya. Kemudian kita preview swap ya. Kemudian kita change network ya. Langsung kita klik-klik aja di sini. Nah, kita langsung approve di wallet kita. Approve lagi di wallet kita dan transaksi. Aduh, kok nggak bisa sih? Oke. Ntar ulangi guys. Error guys. Oke, kita tekan swap. Oke, transaction sign. Kita tunggu. Ini di HP. Ini sekalian aku lagi pegang HP juga guys ya. Jadi benar-benar transaksi itu harus ditanda tangan, harus kita klik confirm dari HP juga.
Nah, ini belum bisa ini ya. 0,1 monad kita akan transaksi di sini jadi 0,00 USD nih, kalian bisa lihat. Nah, ini monad jadi monad USDT ya. Jadi USDT-nya ini di jaringan monad kayak gitu. Ya, jadi benar-benar kalian harus melakukan punya apa namanya? Bentar dulu deh. Kita coba ini dulu deh. Nah, ini kan error. Nah, ini udah monad ya. Ini udah oke nih. 0,1. Bentar. Kok nggak ada lagi nih? Oke, kok insufficient balance ya. Nah, mulai nggak kedetek lagi nih guys. Ya, ini kadang memang suka error ya. Nah, kita cek dulu kenapa nggak ada nih. Ada sih monad aku di sini. Monadku ada 14. Kenapa error ini? Nah, ini kadangnya memang kayak gini guys. Nah, jadi kalau misalnya error satu kayak gini, kalian pindah lagi misalnya ke Nostra. Nostra ini untuk borrowing and lending. Jadi kita bisa pinjemin dan juga kita bisa minjem gitu. Kita jadi bank lah. Monad testnet, oke udah. Kita tinggal tekan connect, terus kita wallet connect di sebelah sini ya. Seperti biasa kita scan lagi. Oh, ini ada notice ya. Ntar aja deh ini, agak ada notisnya ya. Nah, terus kita pergi lagi ini Bima ini apa ya? Claim voucher. Oke, ini sama ya. Kemudian ini a priori ini staking 0,2 monad. Oke, ini boleh kayaknya. Ini staking ya. Ini staking doang nih. Oke, agree. Connect wallet, kemudian wallet connect di sebelah sini. Oke, kita langsung scan lagi. Ini apakah aman? Oke, ini juga ada sedikit risknya, tapi it's okay lah. Testnet. Oke, continue. Nah, udah ya. Jadi kita tinggal tekan stake monad di situ 0,2. Oke, kita tekan stake, kita akan dapetin APR mon ya, seperti biasa seperti pada website pada umumnya. Kita tekan stake ya. Nah, kemudian di sini kita confirm dari HP nih, ini masuk ininya notifikasinya untuk confirmnya. Oke, kita tunggu dan apakah udah terstack? Kok nggak ada ininya? Nggak ada notisnya guys. Dan bahkan monad kita di sini oke, udah itu ya, udah kepotong tadi ya. Tadi 14,8 sekarang 14,2. Nah, kemudian cara ngelihatnya di mana? Oke, udah ya. Nah, di sini. Oh, bentar. Oke, udah ya. Nah, karena di sini you receive 0,2 monad ya, unstack APR mon, available 0,2 APR mon. Jadi kita udah stack 0,2 tadi APR monadnya jadi APR mon ya. Jadi ini ada claim juga di sini ya. Jadi ya ini ekosistemnya. Jadi tinggal kalian rajin aja. Nah, intinya dari ekosistem ini ya, tax monad ini kalian rajin garapin satu aplikasi dan dApps-nya ini. Ini kan banyak ya, ada berapa banyak ya. Kalian ya pilih lah. Misalnya kalian rajin transaksi di mana? Di Kinsu misalnya staking monad, atau kayak tadi ya a priori ya. Kalau aku sih lebih ke arah yang suka yang staking ini guys. Kenapa? Karena lebih simple dan lebih cepat gitu ngegarapinnya gitu. Jadi nggak perlu yang ribet-ribet. Nah, kemudian yang kelima ya, kapan monad listing dan TGA airdrop. Oke, nah ini yang rule pertama kalau kalian garap airdrop, jangan ngarapin cepet-cepet untuk TGA ataupun apa sih namanya, ini udah berapa menit ya kita record. Jangan ngarapin cepet-cepet TGA ataupun listing. Kenapa? Udah 23 menit. Ya karena ya yang paling penting adalah di ekosistem itu ya, kita sampai matang dulu gitu. Jadi jangan dikit-dikit ini udah lama ngerjainnya, kapan ini listing, kapan TGA-nya ya. Arbitrum aja 2 tahun, Zcasing aja lebih parah 4 tahun. Kemudian apalagi yang lama, Bera 2 tahun, hampir 3 tahun juga. Kemudian memang ada yang cepat kayak mungkin kemarin ya Fana cepat gitu ya. Kemudian banyak yang cepat. Magic Eden juga dari 2021, artinya udah hampir 4 tahun juga. Ya memang ya butuh proses gitu. Sui aja setahun lebih gitu ya. Nah, memang semuanya tuh kayak gitu guys. Jadi semuanya tuh perlu proses dan ya yang penting kita modal rajin. Semakin sering kalian transaksi di ekosistem, fix kalian bakal dapat eligible yang banyak. Karena cuman itu kriteria Elik dan JP-nya adalah modal rajin. Jadi nanti kalian tetap pantau di monadnya ya. Karena biasanya mereka kasih tax juga, tax yang di luar yang ini ekosistemnya tadi. Dan biasanya itu adalah standar eligibility mereka. Kalau kalian kerjain tax yang mereka kasih itu bakal elik ya. Nah,
Sisanya ya kalian dapat ya dari sini. Karena kriteria untuk eligible-nya itu pasti yang pertama ya kalian rajin garap ekosistemnya, yang kedua ya kalian berkontribusi gitu. Karena biasanya testnet itu ya itu doang. Testnet itu nggak ada yang lain guys ya. Sekali lagi testnet itu mau apapun jenis testnetnya itu sama semua tugasnya. Ya disuruh untuk staking, disuruh untuk nge-swap, disuruh untuk minting NFT, itu udah pasti banget. Ya, kenapa? Karena semua itulah yang ada di dalam ekosistem si blockchain. Yang ngapain lagi di dalam blockchain itu selain itu? Ya kan nggak ada lagi. Jadi ini aja gitu. Udah fix ini, dan ya itu udah aku jelasin semua. Jadi tinggal kalian praktekkan ya. Ini videonya jujur ini panjang banget dan aku bakal upload sekarang. Oke? Kira-kira kayak gitu aja guys. Semoga kalian cuan di Monad dan kita bisa JP sama-sama. Dan nanti kalau ada update terbaru tentang Monad lagi, kalian langsung lihat aja di channel aku, dan aku bakal buatin videonya kalau misalnya ada tax yang sedikit sulit gitu. Oke? Nah, kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini. See you next video. Bye bye.